Halo, kami dari kelompok 4 sub 1 golongan 2 angkatan 6 Latsar CPNS BPS tahun 2021. Saya Adinda Safira. Saya Maura Lovita Jenorensia. Saya Sri Fahrina. Saya Erastus Floribertus Nahak. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis kasus terkait korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Dalam analisis kasus kali ini akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kedua analisis penyebab masalah, ketiga kaitan dengan nilai aneka, dan keempat solusi penerapan aneka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membeberkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Kronologi masalah ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Kemudian, Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dari upaya itu, diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket bansos. Disepakati sebesar Rp10.000 per paket dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada pelaksanaan tahap pertama diduga diterima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Sedangkan untuk periode kedua terkumpul fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang digunakan untuk keperluan Juliari. Penyebab korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu man, method, dan mother nature. Dan dengan penyebab korupsi pertama, yaitu man, sifatnya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindak korupsi adalah sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Sikap tamak dan moral yang lemah menjadikan individu mudah tergoda, tidak berempati dengan kondisi orang lain, dan tidak menyadari konsekuensi hukum yang berlaku. Apabila ditambah dengan gaya hidup konsumtif, maka seseorang bisa jadi menghalalkan tindak korupsi untuk memenuhi hajatnya. Selanjutnya, metode, sistem yang berlaku. Pertama, biaya demokrasi yang tinggi. Konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi adalah biaya kampanye politik yang tinggi. Akibatnya, politisi seringkali memperdagangkan kebijakan dan keputusan politik untuk mendanainya. Kedua, pengawasan desentralisasi yang kurang efektif. Desentralisasi memberikan peluang kepada elit lokal untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik daerah, namun tidak diikuti dengan kontrol dan pengawasan yang efektif. Legislatif daerah, yaitu DPRD, yang bertugas mengawasi kebijakan kerap berkolusi dengan pemerintah daerah, sehingga kontrol penyelenggaraan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari masyarakat masih lemah. Ketiga, kurangnya transparansi. Pemerintah dinilai kurang terbuka terkait perencanaan alokasi anggaran belanja COVID dan pelaksanaan pengadaan bantuan, menyebabkan publik kesulitan mengawasi prosesnya. Keempat, birokrasi penyaluran bantuan yang cukup panjang. Hal ini menciptakan potensi pemangkasan nominal bantuan di setiap tingkatan. Kelima, penegakan hukum yang kurang maksimal. Hukum yang diberikan kepada koruptor tidak sepadan dan dinilai tidak cukup memberikan efek jera. Bapak JPB, mantan Menteri Sosial misalnya, hanya divonis 12 tahun penjara, padahal semestinya beliau mendapatkan hukuman yang maksimal. Selanjutnya adalah mother nature. Perilaku korupsi sejak zaman kerajaan dan zaman penjajahan sudah terjadi. Pada zaman kerajaan, bentuk korupsi adalah penggelembungan pajak bagi rakyat buta huruf. Sementara pada zaman kolonial adalah penarikan hasil panen dalam jumlah yang besar. Kedua adalah langkahnya lingkungan anti korupsi. Hal ini terbukti dari praktik-praktik uang rokok dan nepotisme seperti memanfaatkan orang dalam untuk memudahkan urusan masih menjamur. Selanjutnya adalah keterkaitan antara korupsi bansos COVID-19 dengan nilai-nilai aneka. Nilai-nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas.
Pada nilai dasar akuntabilitas terdapat beberapa indikator, tetapi kami hanya memfokuskan menjadi 3 indikator, yaitu indikator integritas, kejujuran, dan menghindari praktek kecurangan. Sebagai salah satu contohnya adalah JPB tidak menghindari praktek kecurangan dengan menerima fee dari tiap-tiap paket bansos yang disepakati sebesar 10.000 per paket. Nilai-nilai dasar selanjutnya yaitu nasionalisme, di mana indikator yang menjadi fokus kami adalah takwa, gotong royong, dan adil. Sebagai salah satu contohnya, yaitu JPB melanggar aturan agama, yaitu mengambil hak yang bukan miliknya dan tidak menjalankan tugas yang sudah diamanahkan. Nilai-nilai dasar yang ketiga adalah etika publik, di mana indikator yang kami pilih ada 3, yaitu bertanggung jawab, terbuka, dan tulus. Dan salah satu contohnya adalah perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program bantuan COVID-19 yang tidak terbuka. Nilai-nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu, di mana indikator yang kami pilih ada 3, yaitu efisiensi, efektivitas, dan mutu. Dan salah satu contohnya adalah program bansos COVID-19 menjadi tidak efisien dikarenakan tidak semua dana yang diperuntukkan untuk bansos tersalurkan. Nilai-nilai dasar yang terakhir adalah anti korupsi, di mana indikator yang difokuskan ada 3, peduli, jujur, dan disiplin. Dan salah satu contohnya adalah JPB tidak peduli dengan masyarakat yang kesulitan ekonominya dan membutuhkan bantuan dari bansos COVID-19. Saya akan menjelaskan mengenai solusi penerapan nilai aneka. Nilai aneka yang pertama adalah akuntabilitas. Solusi penerapan nilai ini dalam kasus yang kami ambil adalah yang pertama, menerapkan zona integritas di lingkungan kerja. Yang kedua, meningkatkan transparansi laporan keuangan. Nilai aneka yang kedua adalah nasionalisme. Solusi penerapan dari nilai ini adalah yang pertama, meningkatkan rasa takut akan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengadakan kegiatan keagamaan. Yang kedua, mengubah mindset dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga, nilai aneka yang ketiga adalah etika publik. Solusi penerapan dari nilai ini adalah yang pertama, melaksanakan tugas dan program kerja tanpa intervensi kelompok, pribadi, atau atasan. Yang kedua, menolak secara sopan bila akan ditarik kepada sesuatu yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Yang berikutnya adalah komitmen mutu. Solusi penerapan nilai ini adalah yang pertama, melakukan perbaikan sistem pengawasan terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk sistem pengolahan data yang dapat diakses semua pihak terkait dana yang disalurkan dan siapa saja penerimanya. Yang berikutnya adalah anti korupsi. Solusi penerapan nilai anti korupsi adalah yang pertama, jujur dalam melaksanakan tugas yang diberikan, khususnya terkait keuangan dari program kerja yang diambil. Yang kedua, berani melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan.